Yudi, tunggu. Ini kok mobilnya berhenti di sini? Kayaknya ban belakang kempes. Sebentar saya cek dulu ya. Kempes? Iya. Ya Allah, aku nggak mau telat. Aku harus segera sampai rumahnya Bu Rahayu. Mana ya? Gimana, Yud? Nggak ada di belakang, kuncinya di mana ya? Bu, itu ya? kuncinya di bojok tuh, kunci roda. Tolong diambilin ya. Bentar ya. Yud, Yud, kamu di mana, Yud? Yudi, Yud, astagfirullahaladzim, jurang, Yud. Kamu pikir aku benar-benar akan mengantarmu ke rumah Bu Rahayu? Tunggu, maksud kamu apa? Diam. Kamu lihat jurang itu. Lihat baik-baik. Jurang itu akan mengubur semua rahasia kamu tahu selamanya. Gak akan ada yang tahu kecuali aku. Lepaskan aku! Lepaskan! Pergi ke neraka kamu! Hah! Sekarang aku tahu dari mana perempuan itu mewarisi keberaniannya. Nggak bisa kenapa? Hah? Kaki kamu nggak sakit? Hah? Kamu masih bisa jalan. Kamu masih bisa nari kan? Ayo dong menari. Udah. Semakin liar, aku semakin suka perempuan kayak gini. Dia adalah anak Bu Rahayu. Kemarahan yang dia tunjukkan malam itu adalah kemarahan Bu Rahayu. Itu benar-benar khas Bu Rahayu. Mereka benar-benar mirip. Dan aku baru menyadari hal itu sekarang. Bu Rahayu nggak boleh sampai tahu kalau perempuan itu adalah anak kandungnya. Agar dia terus-menerus memupuk rasa benci dan marah pada perempuan itu. Sampai akhirnya nanti dia akan membunuh anak kandungnya sendiri. Dan nanti setelah tangan Bu Rahayu berlumuran darah Aisyah, baru aku akan membuka kebenarannya. Oh, itu akan sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Dia akan tenggelam dalam rasa salah, dalam rasa duka, dan dia akan merana dan terus merana. Sampai akhirnya dia akan mati. Mati menderita. Setelah dia mati menderita, Maya akan menguasai rumah mewah itu. Maya akan jadi nyonya besar di rumah Bu Rahayu. Makasih ya Restu. Terima kasih untuk. Ya, karena kamu udah gak bicara yang sejujurnya. Maafkan aku Aisyah. Bukan aku memilih untuk kamu terkena pisau itu. Karena aku tahu jawaban apapun tidak akan mengubah keadaan jadi lebih baik. Itulah kenapa aku bertahan di sini. Kamu benar. Sekarang aku mengerti. Dan mulai sekarang aku tidak akan memaksa kamu untuk kabur lagi. Makasih. Aisyah, sini, biar aku papa kamu. Mas, kamu lihat sendiri kan? Apa itu yang disebut sahabat? Jadi mereka sebenarnya lagi dekat. Apa aku bilang, Mas? Kalau ibu lihat ini, pasti ibu percaya deh sama aku. Aku harus kasih tau ibu.
Ada apa lagi? Itu Bu, Ibu harus lihat ke depan sekarang. Lihat apa? Di depan ada Aisyah sama Restu, Bu. Lalu? Ibu harus lihat bagaimana mereka berdua berpelukan. Kamu mau mencoba memfitnah Restu lagi? Enggak, Bu. Maya nggak coba memfitnah Restu kok. Tapi Maya tuh beneran. Masa ada sih, Bu? Sahabat yang berpelukan erat begitu? Gak apa-apa, aku bisa jalan sendiri kok. Kenapa sih? Biar aku papa kamu. Gak apa-apa, aku bisa jalan sendiri. Ya. Masih mau nolak aku papa kamu? Udah di sini aja. Gak enak dilihat orang nanti. Bu, Ibu lihat sendiri kan kalau mereka di luar sana lagi berpelukan? Sini kamu. Buka mata kamu. Lihat. Itu yang kamu bilang. Mereka berpelukan seperti sepasang kekasih. Sial. Tadi mereka berpelukan, kenapa sekarang enggak? Ibu peringatkan ya. Kalau kamu masih ingin tinggal di sini, jangan pernah memfitnah Restu lagi. Kamu ini benar-benar keras kepala ya. Ayo sini biar aku bantu kamu bangun. Restu, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa Aisyah? Aku pengen sholat, tapi nggak ada mukanya. Oh, boleh. Nanti aku pinjam punya Mbak Sakinah ya. Kamu tunggu dulu di sini. Aku mau sekalian ambil wudhu di dalam, nanti kita sholat berjemaah. Jangan bilang-bilang. Oh ya. Ya Allah, selamatkanlah Aisyah ya Allah. Jangan kau ambil nyawanya. Mereka berhak bahagia ya Allah. Gimana? Aisyah gimana? Hah? Aisyah selamat kan? Aisyah selamat Mbak Sakinah. Dia sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi itu Mbak cemas. Mbak pengen banget bantuin, tapi Mbak gak tahu harus ngelakuin apa. Gak apa-apa. Allah yang telah menjaga dan menyelamatkan Aisyah. Dan sekarang Aisyah mau sholat, Mbak. Jadi boleh aku pinjam sejadah sama mukenanya? Oh, boleh. Kebetulan Mbak juga baru selesai sholat. Nih, kamu kasih Aisyah biar sholat ya. Ya udah, makasih Mbak ya. Iya. Alhamdulillah. Berkahilah cinta di antara mereka. Dan biarkan mereka hidup bahagia. Tuh, lihat tuh. Dasar perempuan busuk. Dia bungkus segala kelakuannya dengan belaga sok suci kayak gitu. Maya, kamu mau kemana? Ya mau nyusul dia lah ke sana. Aku mau bongkar semua kebusukannya dia itu. Kamu. Aisyah, kamu pikir kamu bisa ya menyembunyikan semua kemunafikan kamu dengan belaga sok sholat? Maya, kamu jangan ganggu orang yang lagi sholat ya. Sakinah, kamu gak usah ikut campur. Kamu berani ganggu orang lagi sholat? Kamu berani ngelawan istri aku? Hah? Berarti sekarang kamu berani ngelawan aku? Mas Arif, kamu kok diam aja sih? Kamu gak lihat apa aku mau dilempar pakai lampu? Suruh istrimu pergi dari sini. Dan jangan ganggu Restu dan Aisyah.
Siapa kamu? Berani kamu merintah aku sekarang, ha? Mengajar. Berhenti. Arif. Risma, mana Ranti? Kok belum ada kabar? Bagaimana dengan Aisyah? Apakah dia selamat? Ibu tenang ya, Bu. Aku yakin Aisyah pasti selamat. Bagaimana ibu bisa tenang setelah lihat video itu? Nanti kalau terjadi sesuatu sama Aisyah gimana? Sekarang kamu panggil Bisma. Dia pasti bisa menyelesaikan persoalan ini. Waalaikumsalam. Bisma. Bu, ini obatnya. Bisma. Ada apa ini? Bisma. Bisma, adikmu. Ada apa lagi dengan Aisyah, Bu? Adikmu mau dibunuh Rahayu. Ini kamu lihat sendiri videonya. Kurang ajar. Oke, kalau mereka maunya ini, aku akan pakai cara terakhir. Mereka cuma tahu cara kekerasan. Aku akan pakai cara yang sama. Aku akan bunuh mereka. Akan kubunuh mereka semua. Bisma. Mas Bisma. Mas Bisma tunggu dulu, Mas. Mas sabar dulu, Mas. Ada apa lagi, Risma? Mas, aku tahu semua permasalahan itu bisa diselesaikan, tapi jangan ngerasa gerusuk. Kamu harus pikirin semuanya. Risma, Aisyah dalam kondisi seperti ini. Kamu masih minta aku untuk sabar. Aku tahu ini masalah yang sangat penting. Tapi kamu harus pikirin semuanya secara matang, please. Risma, tolong lepaskan aku. Lebih baik sekarang kamu tungguin ibu dan Mila di rumah sakit. Aku akan pergi dan buat perhitungan sama mereka. Mas, kamu tuh banyak berubah ya. Semenjak Aisyah menyerahkan dirinya ke Rahayu, kamu jadi cepat marah. Pertimbangan kamu tuh nggak pernah mateng. Dan keputusan kamu tuh selalu gegabah. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan aku? Enggak, bukannya kayak gitu, Mas. Aku tahu wajar banget kamu ngelakuin ini semua karena kamu sayang sama adik kamu. Aku sadar. Tapi kamu tahu kan gimana keluarga Rahayu? Mereka itu berbahaya, Mas. Terus kamu maunya gimana? Kamu mau aku diem aja? Sementara harga diri keluarga kita diinjak-injak sama mereka. Kamu lihat kan? Aku udah coba berbagai hal. Aku mengemis sama mereka. Bahkan aku rela dipukuli sama mereka, tapi nggak ada hasilnya. Keluarga Rahayu memang tidak bisa berdamai. Mereka terus memprovokasi kita, sampai kita semua mati. Jadi sekarang lebih baik aku bunuh beberapa dari mereka. Biar mereka juga tahu harga diri kita tidak bisa diinjak-injak. Kamu pikir aku nggak marah sama mereka, Mas? Aku juga mau balas dendam, Mas, sama mereka. Tapi aku tuh mau semuanya itu dilakukan dengan cara hati-hati. Kamu masih punya anak perempuan, Mas. Kamu masih punya ibu. Masih punya ibu yang harus kamu jaga. Dan kamu masih punya aku. Aku seorang istri yang selalu menunggu kehadiran kamu, Mas. Kalau sampai kamu kenapa-napa. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan apapun untuk menjaga suamiku. Maka aku serahkan dia padamu, ya Allah. Lindungilah dia. Dan juga lindungi Aisyah, ya Allah. Aisyah, kamu gak usah belaga sok suci deh. Semua orang bisa kamu tipu, tapi aku enggak. Mbak Maya, kamu tuh ada masalah apa sih? Apa kejadian barusan itu tidak bisa membuka mata kamu? Sudahlah, jangan menyebarkan fitnah lagi deh. Fitnah? Aku nggak fitnah. Aku tahu kok. Kalian emang beneran pacaran kan? Sudahlah, kalau Mbak Maya memang bisa membuktikan semua tuduhan itu ya buktikan aja. Kalau nggak bisa, berarti itu semua fitnah. Lihat tuh, Bu.
Apa ini belum cukup jadi bukti? Mereka berdua benar-benar pacaran kan? Mata itu. Kenapa mata itu membuat aku menggigil? Aku cuma mau antar Aisyah ke gudang tempat ibu mengurung Aisyah. Restu. Bu. Biar aku aja yang antar Aisyah sampai gudang. Sini. Berhenti Arif. Mulai hari ini, Aisyah tidak akan tinggal di gudang. Dia akan tinggal di rumah kita. Apa, Bu? Aisyah akan tinggal di sini? Apa aku nggak salah denger, Bu? Iya, Aisyah akan jadi pelayan pribadi ibu. Dan dia akan tinggal di lantai kamar tidur ibu. Dia hanya menerima perintah dari ibu saja. Tidak dari yang lain. Ya Allah, kalau Aisyah tinggal di rumah ini, akan sangat berbahaya buat mereka berdua. Heh, jangan merasa senang ya kamu bisa tinggal di sini. Kambing aja kalau dipelihara bisa gemuk. Tapi begitu dia gemuk, dia akan segera dipotong. Dan kamu Restu, kamu akan menyesal karena kamu telah mengabaikan saudara kamu sendiri demi perempuan hina ini. Kamu berdoa aja, semoga ibu segera bisa membuka matanya dan ibu segera tahu kebenarannya. Bapak-bapak, terima kasih sudah datang ke sini. Malam ini kita akan usir tirani dari desa ini. Setuju? Setuju! Kita akan usir kesombongan dari desa ini. Kalian setuju? Setuju! Ayo, malam ini kita akan serbu rumah Bu Rahayu. Ayo! Ayo! Serbu! Ayo ikut yuk! Ayo ikut! Ayo ikut sudah! Ayo! Ayo! Tunggu. Kalian semua mau kemana? Bisma, mereka mau kamu ajak kemana? Kami semua ingin ke rumah Bu Rahayu. Ingin membebaskan adikku. Ya, betul. Tunggu, semuanya tunggu. Aku akan kasih tahu semuanya. Dari tadi aku mencari kamu dan akan aku kasih kabar bagaimana keadaan adik kamu. Adik aku, Aisyah. Ada apa dengan Aisyah? Iya, aku tahu. Karena aku bekerja di tempatnya Bu Rahayu menjadi tukang kebun. Dan aku tahu semua tentang kejadian adik kamu. Bagaimana keadaan Aisyah? Apa dia baik-baik aja? Bisma, tenang. Aisyah nggak apa-apa. Aisyah selamat. Bagaimana bisa selamat? Siapa yang menolong dia? Ini benar-benar mukjizat, Bisma. Adik kamu selamat dan itu hanya Allah yang bisa melakukan itu semua. Allah yang Maha Agung telah melindungi Aisyah. Iya, Bisma. Kalau nggak ada mukjizat dari Allah, nggak tahu nasib adik kamu seperti apa. Karena pisau itu udah meluncur ke tubuhnya dan nggak ada satu orang pun yang mencegahnya. Tunggu sebentar. Kamu bilang nggak ada satu orang pun yang menolong dia. Apakah Restu nggak ada di sana? Anak bungsu dari Bu Rahayu itu ada di sana. Kalau dia ada di sana, kenapa bukan dia yang menyelamatkan Aisyah? Kenapa harus menunggu keajaiban dulu? Bisma, kenapa sih kamu terlalu percaya sama dia? Dia itu memang berbeda dengan kakak-kakaknya. Dan kalau kamu terlalu percaya sama dia, itu salah besar. Maksudnya bagaimana? Bisma, kalau Restu mau, Restu bisa membebaskan adikmu dengan mudah. Tapi dengan satu syarat, dia mau menjawab pertanyaan Bu Rahayu. Tapi apa yang dilakukan? Dia diam kan? Restu benar-benar brengsek. Dia diam aja ketika Aisyah dalam bahaya. Ya udah Bisma, kalau gitu aku pulang dulu ya. Yang penting udah aku kasih tahu info tentang adikmu. Ternyata dugaanku tidak meleset. Restu nggak ada bedanya sama kakak-kakaknya. Ayo semuanya, kita berangkat. Kenapa kalian diam aja? Kalian takut? Ayo jalan sekarang. Bisma, kayaknya kita semua di sini nggak ngikut kamu deh. Karena adik kamu sudah selamat si Aisyah. Awalnya kita mau ngikut kamu karena adik kamu dalam bahaya, Bis. Bener nggak? Ya benar. Ya benar. Kalau begitu kita ngatur siasat. Jangan terburu-buru. Iya betul tuh, Bis. Kalian semua dengar ya?
Kalian pikir Bu Rahayu dan Arif akan diam aja? Diam aja dan beristirahat gitu? Nggak mungkin. Mereka pasti akan menyusun siasat baru untuk mencelakai Aisyah. Mungkin siasat yang ini bisa gagal bagi mereka. Tapi saya yakin mereka telah menyusun 1001 siasat lain untuk mencelakai adikku. Kita jangan lengah. Kita harus pergi menyerbu Bu Rahayu. Ayo jalan sekarang. Oh, oke. Saya nggak akan memaksa orang-orang pengecut seperti kalian untuk ikut saya. Nekat banget si Bisma. Malah dia pergi sendiri, sama saja dia ngantar nyawa. Bener nggak, Pak? Betul. Kalau gitu ya udahlah, biarin aja. Memang dia keras kepala. Kalau gitu kita bubar semuanya. Ayo. Kita pulang dulu. Ada apa sih, Mbak? Restu, kamu jangan beranggapan kalau ibu itu percaya sama semua omongan kamu. Percaya dengan perasaan kamu kalau kamu tidak mencintai Aisyah. Kalau kamu berpikiran kayak gitu, kamu salah besar, Restu. Tapi Mbak, nggak mungkin ibu nggak percaya sama aku. Restu, Mbak yakin kamu salah besar. Kenapa ibu mengajak Aisyah ke rumah ini? Karena mau mengawasi kalian. Ibu tuh pengen banget mergoki kalian berdua. Karena itu, kamu tuh harus berhati-hati bersikap sama Aisyah. Jangan sampai kamu menunjukkan kalau kamu tuh cinta sama Aisyah. Kamu juga harus menjaga komunikasi sama Aisyah. Kamu sebisa mungkin harus menghindari Aisyah. Nggak mungkin aku bisa menghindarinya, Mbak. Dia... Ini memang ujian yang sangat berat buat kamu, Restu. Tapi kamu harus melakukannya. Dan kamu harus tunjukkan ke ibu kalau kamu itu benar-benar tidak punya perasaan apapun sama Aisyah. Baiklah. Aku akan coba ya, Mbak. Permisi, Bu. Tehnya mau simpan di mana? Mata itu lagi. Kenapa membuat aku jadi gelisah? Astagfirullahaladzim. Aisyah. Jangan mengeluh saja. Mau saya bungkam kamu. Ibu Rahayu kenapa selalu menghindari mataku? Apa ada yang salah dengan mataku? Ayo potong tangan Aisyah. Tatap mata dia. Ayo Rahayu. Atau kamu jadi pengecut. Iya, ayo lakukan. Lalu, kenapa waktu itu Bu Ranti memaksa Ibu Rahayu menatap mataku? Apakah ada suatu rahasia yang disimpan sama Ibu Ranti? Tundukkan wajahmu. Tunduk. Ada beberapa peraturan di rumah ini. Yang pertama, kamu tidak boleh menatap wajahku, terutama ketika sedang aku ajak bicara. Yang kedua, ketika kamu menghadapi aku, tidak boleh langsung berhadapan. Kamu harus berdiri di belakangku. Ada apa ini? Apa yang ibu lakukan? Ya Allah, belum saja 1 jam, Restu sudah harus menghadapi ujian ini. Tapi dia masih gak sadar. Harusnya dia menyembunyikan perhatiannya. Kalau seperti ini terus, Restu gak akan pernah lulus ujian ibu. Dia akan gagal total. Siramkan kopi panas ini ke tangan aku. Ibu harus adil. Aisyah ini manusia sama seperti kita. Apa maksud kamu? Aku ingin juga merasakan nikmatnya siraman kopi panas, Bu. Kalau ibu nggak mau, ya udah aku akan lakukannya sendiri. Ya ampun, aku nggak boleh mengangkat wajahku. Jadi aku nggak bisa mencegah Restu.
Hentikan, Restu! Hentikan! Kamu keras kepala. Oh, ibu lupa ya kalau aku ini anak kandung ibu. Jadi wajar dong kalau aku tuh punya sifat keras kepala sama seperti ibu. Gini bu, kalau ibu nggak mau siram kopi panas ke tangan aku, biarkan Aisyah pergi. Mbak Sakinah, tolong obatin luka Aisyah. Ayo, aku obati. Kamu apa-apaan sih? Aisyah itu pembantu ibu. Ibu berhak melakukan apa saja. Aisyah itu manusia, sama seperti kita kok. Beda. Kita sama Aisyah itu beda. Apa yang membedakan Aisyah sama kita, Bu? Ibu pikir dengan kekayaan ibu bisa menindas orang lebih susah dari kita. Kalau ada orang lebih kaya dari ibu, dia bisa menindas ibu juga dong. Kamu sudah pandai ya ngajarin ibu ya. Sekarang aku minta ibu berjanji sama aku. Saat ini juga, ibu akan mulai memperlakukan Aisyah selayaknya manusia. Keterlaluan ya tuntutan kamu. Kamu tahu siapa itu Aisyah? Aisyah itu pembunuh anakku, kakakmu. Ya Allah, Bu Rahayu masih aja menganggap Mas Bisma yang membunuh Mas Arif. Padahal bapakku. Mas Amir itu meninggal bukan karena Mas Bisma, tapi karena kesalahan dia sendiri. Diam kamu Restu! Berani kamu kurang ajar sama saudaraku sendiri ya? Hei, berhenti! Anak ibu jangan bertengkar di hadapan ibu. Daripada kalian bertengkar, lebih baik kalian bawa tuh Aisyah ke gudang bawah tanah. Aku nggak mau lihat lagi wajahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Pergi ke neraka kamu! Yudi, kenapa dia tega memperlakukan aku seperti ini? Aku harus menyelamatkan dia. Ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Beri kesempatan aku. Tolong! Tolong! Kenapa dia masih ada di sini? Maya? Maya? Iya, ada apa, Bu? Kenapa dia masih ada di sini? Saya kan sudah bilang, saya tidak suka ada dia berkeliaran di rumah saya. Bu, dia kan tamu, Bu. Kenapa sih dia nggak boleh tinggal di sini? Tamu macam apa? Tamu yang mengurusi urusan keluarga kita. Keluarga? Maksud Ibu, Mas Yudi ikut campur urusan Aisyah? Bu, sejak kapan sih Bu Aisyah jadi bagian dari keluarga kita? Anda sudah menyalahgunakan kebaikan keluarga kita untuk kepentingan Anda sendiri. Bahkan Anda sudah memfitnah anak saya, Restu. Di rumah ini tidak ada tempat sama sekali buat orang yang tidak menghormati tuan rumahnya. Arif, usir dia baik-baik. Ibu tidak mau mengotori tangan ibu. Kalian semua bercanda kan? Aku yakin nggak mungkin kalian mengusirku dari sini. Mas Yudi. Mas Yudi dengarkan apa yang dikatain ibu tadi. Sekarang Mas Yudi angkat kaki dari rumah ini. Jangan kurang ajar.
Semua ini gara-gara Aisyah. Lihat aja Aisyah, akan aku balas penghinaan ini dengan cara yang lebih menyakitkan. Kurang aja, lepas. Gak usah banyak gaya kamu ya. Kamu tuh cuman seorang lelaki yang gak tahu diri. Gak usah banyak ngomong kamu di sini. Gak ada nyali, cuma gertak. Ajar kamu Yudi. Apa sih? Mama, mau apa? Hentikan! Apa sih ini? Diam kamu ya. Kamu jangan ikut campur, ini urusan laki-laki. Ya kamu yang diam, kamu gak sadar apa kalau dia tuh kakak ipar kamu juga? Kamu tuh mau berkelahi seperti banci. Mau menyerang aku di saat aku gak siap. Kamu tuh benar-benar pria yang gak tahu diri. Kalau aku gak mandang kamu sebagai suaminya Maya, udah habisin kamu di sini. Tapi aku gak mau dia jadi janda di usia muda, jadi aku akan bebasin kamu sekarang. Kurang ajar kamu Yudi. Sini, biar aku tutup mulut kamu. Mas, udah, apaan sih? Udah hentikan. Kamu kenapa mas senyum-senyum? Mereka boleh-boleh aja ngusir aku dengan cara seperti ini. Tapi mereka nggak tahu. Aku mengetahui rahasia keluarga mereka yang paling dalam. Rahasia itu akan aku pakai untuk menghancurkan keluarga mereka. Emangnya rahasia apa? Sepertinya ada mobil yang mendekat. Tolong! Tolong! Alhamdulillah, mudah-mudahan orang itu mau menolong aku. Kamu yakin perempuan itu udah mati? Yakin. Tadi aku bawa dia ke sini. Turun dari mobil aku dorong dia ke sana. Udahlah, kita pulang aja. Mustahil dia masih hidup dari ketinggian ini. Dia pasti udah mati. Mas, aku belum yakin sebelum aku lihat sendiri mayatnya. Mas, aku nggak nyangka ya ternyata perempuan itu benar-benar menyimpan rahasia yang sangat besar loh. Pantes aja dia selalu berusaha ngasih tahu ibu kalau Aisyah itu anaknya. Ya untung aja deh ibu juga nggak sadar ketika Bu Ranti menyuruh ibu untuk menatap matanya Aisyah. Supaya Aisyah tuh tahu kalau sebenarnya ibu itu adalah ibunya Aisyah. Untung aja ibu nggak tahu maksudnya Bu Ranti apa. Ya supaya dia menyadari kali kalau Aisyah itu memang betul anaknya. Tolong! 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 Sial. Ternyata dia benar-benar masih hidup. Kacau. Bukan mas, aku bilang juga apa? Dia tuh masih hidup. Kamu sih. Untung aja aku ngajak kamu untuk meriksa. Mas, aku punya ide. Lebih baik sekarang kita menjauh aja dulu dari sini sebelum dia mendaki ke atas, ya? Kamu memang pintar adikku. Ayo. Ya Allah. Bangun. Ternyata kamu masih hidup. Bangun! Bangun kamu! Bangun! Diam!
Diam! Lepaskan saya, kamu udah jahat sama saya. Lepaskan. Diam! Kamu yang tega sama saya. Kamu menyimpan rahasia terbesar Aisyah. Kenapa kamu buka itu semua sekarang? Astaga, jadi Yudi sudah menceritakan ini ke Maya. Kenapa kamu diam? Ayo jawab. Dengar baik-baik. Rahayu itu mau membunuh Aisyah. Saya harus mencegahnya. Saya tidak mau kalau darah dagingnya sendiri terbunuh. Paham kamu? Hei, tapi Aisyah itu sudah menampar kakakku. Dia juga sudah menghina kakak aku. Kamu tahu itu nggak? Dan kamu kenapa menghalangi aku untuk potong tangannya dia? Kamu sudah berani ya melawan aku ya? Dan kamu tahu kan kenapa aku dan Mas Yudi datang ke sini? Aku mau memastikan kamu mati. Nah, kalau kayak gini, pasti dia udah mati sekarang, Mas. Ini benar-benar menyenangkan. Ibu akan menyiksa anak kandungnya sendiri. Dan kau, Mas Yudi, aku akan beri kamu kesempatan untuk bersenang-senang sama Aisyah. Aku udah gak sabar, Maya. Itu akan sangat menyenangkan. Yalah pasti. Tentu aja itu sangat menyenangkan. Tapi tunggu. Kamu gak boleh ya balik ke rumah mertua aku sekarang. Tunggu aku kasih kabar sama kamu. Oke? Oke. Oke. Perih banget, Mbak. Iya, Mbak tahu pasti perih banget rasanya. Mbak kompres ya? Iya, pelan-pelan ya, Mbak. Iya. Gimana luka Aisyah, Mbak? Gak apa-apa, Restu. Aku gak apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir. Kamu nih nggak apa-apa gimana sih? Jelas-jelas lukanya lumayan parah kok. Tuh lihat tuh sampai merah begini tangannya. Nah ini tuh memang harus dikompres. Kalau misalnya enggak, nanti kulit kamu tuh bisa mengelupas. Au. Aduh, perih. Ya Allah, aku seperti merasakan sakit seperti yang dirasakan Aisyah. Kasihan sekali dia harus menanggung penderitaan seperti ini di hari pertama dia tinggal di sini. Kamu kenapa mukanya kayak gitu, Restu? Jelek banget tau. Aku nggak apa-apa kok. Maafin aku Aisyah, kamu gak pantas diperlakukan seperti ini sama ibu aku. Kalau aja ada yang bisa aku lakukan, aku... Restu, udahlah. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah kok. Restu. Kayaknya mendingan kamu temuin Bu Ranti. Kamu tanya, barangkali Bu Ranti punya obat yang bagus. Biasanya sih dia punya ramuan tradisional. Bu Ranti. Oh iya ya, aku sampai lupa. Ya udah kalau gitu aku kesana sekarang ya. Aisyah, kamu yang sabar ya, tahan dulu. Permisi ya. Hati-hati. Aku harus segera beritahu ini sama Bu Maya. Restu. Mau kemana dia? Kok kayaknya buru-buru banget sih? Bu, Apa sih Tin? Kamu bikin kaget aja. Ibu tahu nggak? Nyonya habis menyiram tangan Aisyah pakai air panas, Bu. Masa sih? Terus gimana? Lukanya parah nggak? Parah banget. Makanya Pak Restu tadi buru-buru keluar, dia mau ke rumahnya Ibu Ranti, Bu. Dia mau minta obat ramuan meringankan rasa sakitnya Aisyah.
Hah? Bu Ranti? Restu akan segera tahu Ranti gak ada di rumah nih. Dia pasti akan mencarinya dan gak akan pernah menemukannya. Kecuali kabar besok pagi saat ada orang yang menemukan mayat Bu Ranti. Bu, Ibu kenapa sih? Kok Ibu senyum-senyum sendiri? Gak usah kepo deh. Udah mendingan sekarang kamu kasih tahu aja di mana Aisyah. Aisyah di ruang bawah tanah, Bu, sama Ibu Sakinah. Ada yang harus aku lakukan nih sekarang. Kayaknya kita harus cari cara lain deh, Tin. Soalnya ibu tuh udah semakin lembek sama perempuan itu. Kayaknya kita harus cari cara lain lagi deh yang lebih buruk lagi. Soalnya dia disiram air panas aja gak cukup. Tapi Bu, Nyonya kan udah gak percaya lagi sama Ibu. Gimana cara Ibu buat manas-manasin dia, Bu? Iya sih, aku emang udah gak punya cara lain untuk menghasut ibu. Tapi aku punya orang lain yang bisa aku pakai untuk bisa menghasut ibu. Ya, dengan seperti itu kan ibu bisa menyiksa Aisyah lebih buruk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Ranti. Assalamualaikum. Bu Ranti. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas dari Bu Ranti ya? Iya. Bu Ranti ini kemana ya? Udah beberapa hari ini Bu Ranti gak ada di rumah. Soalnya Pak Bisma lagi dirawat di rumah sakit. Aduh, ya udah kalau gitu saya telepon Bu Ranti dulu ya. Gimana Mas? Gak diangkat, padahal HP-nya aktif. Emangnya Mas perlu apa? Mungkin saya bisa bantu. Oh, gini Bu. Saya tuh mau minta obat pencegah infeksi akibat terkena air panas. Oh, kalau itu bisa saya ambilkan. Soalnya kunci duplikat rumahnya ada di saya. Oh ya? Bu Ranti ngasih ke saya buat jaga-jaga kalau ada yang mencari dia selagi dia nggak ada di rumah. Oh, ya udah boleh deh kalau gitu, Bu. Ya udah, mari Mas. Sabar ya Aisyah. Sebentar lagi Restu akan datang bawa obat yang cocok buat kamu. Aku akan menghasut Aisyah supaya dia melakukan sesuatu yang membuat ibu semakin murka. Tina? Kok pintu itu kebuka sih? Mungkin di dalam masih ada Ibu Sakinah, Bu. Tadi saya lihat dia itu lagi ngobatin lukanya Aisyah. Nggak ada gunanya diobatin juga. Nanti juga ibu bakal kasih dia luka yang baru. Sebenarnya aku kasihan sih Tin sama dia. Ya cuman mau gimana lagi. Habisnya dia bodoh banget sih. Berkali-kali punya kesempatan kabur nggak dimanfaatin. Ya aku sih nggak tahu apa alasan dia masih tinggal di sini. Apa dia masih sayang ya sama Restu? Tapi itu konyol. Dia pikir dia bisa ngelunakin hati ibu dengan cara kayak gitu. Itu mustahil. Tin, tapi kamu tahu nggak sih? Apa yang udah menimpa keluarganya semenjak dia tinggal di sini? Aku akan mengarang cerita tentang keadaan keluarganya dan membuat perempuan bodoh itu hilang kendali. Tin, kamu tahu nggak sih kalau hari ini Mas Arif hampir saja membunuh kakaknya, Mas Bisma tuh yang sombong gitu. Dan kamu tahu nggak Tin, apa yang akan dilakukan ibu? Ibu akan membunuh anggota keluarganya satu persatu dengan cara yang ibu inginkan. Ya, sebagai balasan kematiannya Mas Amir, aku juga dengar tuh Tin, kalau ibu mau menculik anaknya Bisma. Siapa tuh namanya?
Mila. Ya udahlah Tin, nggak usah diurusin, toh bukan urusan kita juga. Ya udah yuk, kita ke atas aja. Jadi mereka mau menculik Mila. Keponakanku, Mbak. Iya, Aisyah. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu tenang, kamu jangan sampai kebawa emosi ya. Percayalah, Mas Bisma itu orang yang baik. Dia orang tua yang baik, nggak mungkin membiarkan anaknya dalam bahaya. Enggak, Mbak. Aku harus menghentikan Ibu Rahayu. Aku harus kasih tahu Ibu Rahayu. Aisyah, aku mohon, dengerin aku. Kamu jangan lakukan apapun. Kamu jangan bikin ibu makin murka. Tapi Mbak, ini nggak adil, Mbak. Udah menyerahkan diriku di sini supaya aku menanggung semuanya, tapi kenapa mereka masih mengganggu keluargaku, Mbak? Aku harus kasih tahu, Mbak. Aku harus kasih tahu. Aisyah. Ayo Tin, kita keluar. Abis ini pasti ada tontonan yang menarik nih. Yuk. Aisyah. Kamu jangan gegabah kayak gini dong. Coba kamu pikirkan baik-baik. Sekali aja melangkah kamu salah, ini akan memperburuk keadaannya. Gak bisa, Mbak. Aku udah penuh janjiku dan Ibu Rahayu juga harus penuh janjinya. Ya Aisyah, tapi dengerin aku dulu. Aisyah, kamu tenangin diri ya. Kamu jangan kebawa sampai emosi. Tolong dengerin aku. Aisyah. Ya Allah, lindungi Aisyah ya Allah. Ayo Aisyah, buat ibu murka dan menyiksamu lebih sadis lagi. Semakin berat penderitaanmu, semakin berat nanti penyesalan ibu setelah tahu kalau kamu adalah anak kandungnya. Ayo Aisyah. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Tundukkan wajahmu. Ada yang ingin aku bicarakan sesuatu sama Ibu. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun? Masuk ke kamar orang tanpa minta permisi. Maaf Bu, tadi aku mau ketok pintu tapi... Tapi apa? Sekarang cepat, apa yang mau kamu katakan? Kenapa Ibu masih melakukan kejahatan sama keluargaku? Apa maksud kamu? Bukankah Ibu pelan-pelan merencanakan untuk membunuh keluargaku? Oh, kalau memang iya, kenapa? Tapi Bu... Tundukkan wajahmu. Tapi kenapa Ibu menyembunyikan ini semua dari aku, Bu? Bukankah sejak aku menyerahkan diriku ke sini, Ibu akan membebaskan keluargaku? Tapi kenapa... Kenapa aku merasa aneh? Seperti ikut merasakan kesedihannya. Jangan-jangan perempuan ini punya sihir. Ini nggak boleh aku biarkan. Aku nggak boleh terpengaruh sama dia. Tapi apa? Tapi kenapa Ibu terus melakukan itu? Kenapa Ibu masih jahat sama keluargaku? Bukankah kehadiranku ini sudah cukup? Dan kita udah sepakat, Bu. Ketika aku menyerahkan diriku di sini, Ibu akan membebaskan keluargaku. Tapi kenapa Ibu ingkar janji? Hei! Kamu berani menuntut macam-macam sama saya? Hah? Di rumah ini, saya yang paling berhak. Dan saya yang berhak bertanya, bukan kamu. Tunjukkan wajah kamu. Baiklah, kalau Ibu nggak bisa menepati janji Ibu, aku juga nggak akan menepati janjiku. Aku akan pergi dari rumah ini secepatnya. Kau pikir kamu bisa seenaknya pergi dari rumah ini? Kamu itu sudah jadi milik saya. Yang jelas, sekarang saya ingin kamu keluar dari kamar saya. Arif! Arif! Tapi Bu... Bawa perempuan ini ke gudang. Aisyah, ngapain kampung ini masuk kamar ibu? Dia masuk ke kamar saya tanpa permisi. Tidak tahu sopan santun. Bawa dia sekarang ke gudang. Jangan dikasih makan dan minum. Matikan lampunya sampai dia mati kedinginan. Kunci gudangnya. Bu, bebaskan dulu keluargaku, Bu. Ibu udah janji, Bu. Bawa sini. Bebaskan keluargaku. Kunci di kamar. Masih. Kuncinya di gudang. Apa yang terjadi? Kenapa aku sama sekali nggak berani menatap mata Aisyah? Lepasin, Mas. Aku mau ngomong sama Ibu Rahayu. Nggak ada kamu ngomong sama ibu. Ayo ikut. Lepasin.
Kamu telah mengusir kakakku sendiri dengan tidak sopan, mempermalukan keluarga kami. Sekarang akan aku buat kamu secara gak sadar menyiksa anak kandungmu sendiri. Ya Allah, kasihan sekali Aisyah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aisyah harus menanggung penderitaan ini karena kesalahan Bapak. Kalau aja Bapak nggak membunuh Mas Amir, nggak akan seperti ini kejadiannya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak tega melihat penderitaan Aisyah. Tapi aku pun nggak mau menyerahkan Bapak sama mereka. Lepasin! Diam kamu perempuan kampung! Sakit! Lepasin! Om, lepasin tante itu, kesian. Anak kecil, ngapain kamu di sini? Masuk kamar sana. Enggak, Om Alif jahat sama tante itu. Kamu tuh kecil-kecil berani ngelawan Om ya? Hah? Minggir kamu sana. Enggak! Dia itu anak kecil, nggak tahu apa-apa. Om jahat. Dasar keras kepala kamu. Mas, aku harus ngomong sama Ibu Rahayu. Dia harus menepati janjinya. Diam kamu, Aisyah, diam. Mas, aku mohon, Mas. Oh, kamu nggak mau diam kamu, ha? Tunggu kamu di sini. Mas, aku harus ngomong sama Ibu Reh. Enggak! Adip, Adip, kamu kenapa nangis sayang? Aku diomelin sama Om Alif, Om. Diomelin? Ini pasti kamu nakal ya? Om Alif, Om yang nakal. Dia tarik rambut tante itu dan mukul tante itu dan dia bawa tante itu ke sana. Tante siapa, Adip? Adip gak tahu namanya, Om. Jangan-jangan yang Adip maksud adalah Aisyah. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu sekarang balik ke kamar ya. Mau Om anterin nggak? Gak usah, Om. Adip bisa sendiri. Oke, Adip. Kamu sana. Astagfirullahaladzim, kenapa lampu di dalam hati? Aisyah. 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 Aisyah, kamu di dalam kan, Aisyah? Restu, ini aku Restu. Tapi aku nggak bisa menjawab panggilan kamu. Aisyah. Aisyah. Aisyah, maafin aku, Aisyah. Maafin aku sudah meninggalkan kamu. Aku nggak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Aisyah, kenapa kamu nggak jawab? Aisyah, kenapa kamu diam? Aisyah, ngomong, Aisyah. Aisyah, kamu jangan takut. Aisyah, aku ada di sini, Aisyah. Aisyah, kamu kenapa, Aisyah? Aku tahu mulut kamu pasti diplester. Kaki dan tangan kamu pasti diikat. Aku pasti akan cari jalan untuk membebaskan kamu dari sini. Restu, terima kasih untuk semua perhatian kamu. Aku sanggup bertahan sejauh ini. Itu karena kamu, Restu. Bener dugaan aku. Restu ada di situ. Aku harus bawa ibu ke sini untuk membuka matanya bahwa mereka benar-benar pacaran. Enggak. Aku nggak mungkin menyalahkan Bapak.
Kalau sampai ibu tahu bapak yang membunuh Mas Amir, aku gak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi. Sudah cukup, Hilman. Aku gak mau kehilangan keluargaku lagi. Maafin aku, Aisyah. Seperti dirimu, aku pun gak mau terjadi apa-apa dengan keluargaku. Semoga ada jalan keluar yang lain. Apa semua orang di rumah ini tidak tahu sopan santun? Masuk ke kamar saya tidak ketuk pintu lebih dulu. Ada hal yang lebih penting ketimbang ketuk pintu yang mau aku sampaikan, Bu. Kamu mau membual lagi? Saya sudah muak. Kenapa sih? Ibu gak pernah percaya sama aku? Lebih baik kamu cepat keluar. Karena memang saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Tapi aku tuh mau kasih tahu ibu. Karena anak kesayangan ibu, Restu, sekarang sedang meringkuk di depan gudang, menunggu kekasihnya untuk keluar dari gudang itu. Apa ibu gak mau lihat kejadian itu? Ingat Maya, kalau kamu sampai bohong lagi kali ini, kamu tidak akan lagi ibu ampuni. Oh, sebentar lagi akan ada pertunjukan yang menyenangkan. Aku nggak boleh melewatkan satu detik pun. Maya, sekarang jelaskan apa maksud kamu? Tadi tuh Restu ada di sini, Bu. Aku lihat sendiri kok. Restu nunggu di depan gudang. Bohong kamu. Hati-hati Maya. Sebentar lagi kamu yang saya bekap di ruangan ini. Kemana perginya si Restu? Nggak mungkin dia kabur tanpa terperangkap. Karena basement ini cuma punya satu pintu keluar. Restu, sebaiknya kita harus cepat pergi dari sini. Ya, untung aja ibu nggak lihat kamu. Ayo cepat. Mbak kan udah bilang sama kamu itu harus bisa mengendalikan diri. Aku cuma mau lihat kondisi Aisyah. Aku dengar dari Adib, Mas Arif menarik paksa Aisyah secara kasar. Waktu aku ke bawah, lampu ruangan dimatikan. Tangan dan kaki Aisyah diikat. Mulutnya diplester. Ya terus apa yang bisa kamu lakuin? Nggak bisa juga kan? Kamu itu hampir mencelakai Aisyah lagi. Tapi Mbak... Restu, ini terakhir kalinya Mbak ingetin kamu. Coba pakai akal sehat kamu. Jangan kamu ikuti kata hati kamu. Tapi ya udah, terserah kamu. Kamu lakuin apapun yang menurutmu baik. Kalau kamu memang menginginkan Aisyah cepat mati. Ini yang dimaksud cinta. Hah?
dengan membiarkan Aisyah di posisi yang jauh lebih buruk. Maafin aku, Mbak. Aku udah benar-benar nggak bisa mengendalikan diri aku lagi. Terima kasih ya, Mbak. Tapi gimana Mbak bisa tahu aku ada di ruangan bawah itu? Mulai sekarang, coba difikirkan lagi sebelum kamu bertindak. Dan Mbak juga minta, kamu jangan lagi ke ruangan bawah. Karena Maya dan Ibu itu masih mengontrol kalian. Mereka berharap untuk memergoki kalian berdua. Tapi aku nggak tega lihat keadaan Aisyah, Mbak. Coba Mbak bayangkan, alangkah mengerikan seorang perempuan berada dalam keadaan ketakutan. Bahkan luka di tangannya juga belum sembuh, Mbak. Coba Mbak tega nggak bayangkan itu? Mana mungkin aku tega, Restu. Apalagi kalau mengingat bahwa Aisyah menanggung semua ini karena perbuatan bapakku. Kalau aja pembunuh Mas Amir bisa ditemukan. Oh ya, Mbak sudah ketemu sama Pak Indra? Kenapa, Mbak? Apa Mbak menyembunyikan sesuatu? Enggak. Aku udah temui Bapak. Tapi Bapak belum mau mengatakan yang sebenarnya. Kalau aja Pak Indra mau mengatakan yang sebenarnya, siapa pembunuh Mas Amir? Maafin aku, Restu. Aku gak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Restu, kasih aku waktu ya. Kasih waktu aku untuk mencari kebenarannya. Dan kasih waktu aku untuk bicara dengan Bapak. Aku mengerti kok, Mbak Sakinah. Ini bukan salah Mbak. Yang terpenting sekarang, kita harus memikirkan keselamatannya Aisyah. Mereka ngomong apa ya? Terus sekarang apa yang mau kamu lakuin? Udah nggak ada cara lain. Aku harus ketemu sama Mas Bisma. Aku harus minta bantuan Mas Bisma untuk bantu aku membebaskan Aisyah. Restu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku benar-benar gak mampu. Dua-duanya sama berat buat aku. Berilah petunjukmu ya Allah. Benar Bu, barusan saya dengar sendiri kalau Pak Restu mau bawa Bisma ke sini untuk membebaskan Aisyah. Yang benar kamu. Berani banget ya, cari mati ya. Aduh, kalau sampai Mas Bisma nekat ke sini, dia sama aja nggak ternyawa dong. Ini harus dicegah. Aku nggak mau Mas Bismaku dalam bahaya. Ibu mau kemana? Kamu tunggu sini. Aku mau cegah mereka. Aku yakin Mas Bisma pasti mau membantu aku membebaskan Aisyah. Mau kemana tuh bocah malam-malam? Dasar aneh. Udahlah, biarin aja. Mas, Restu mana? Restu? Baru aja dia pergi. Emang kenapa? Duh gawat Mas. Mas harus buruan cegah dia deh. Dia tuh kayaknya mau ketemu sama Bisma. Dia mau nemuin Bisma? Sekongkol mau nyelamatin Aisyah dari gudang.
Anak itu benar-benar pengkhianat keluarga ini. Cari perkara dia sama aku. Ya ampun, untung aja ada Mas Arif. Pokoknya aku nggak mau Mas Bismaku mendapat celaka di rumah ini. Penjaganya lagi. Pokoknya gimana pun caranya, Aisyah harus keluar dari rumah itu. Arif, mau kemana dia pergi malam-malam ini tanpa pengawalan? Ini kesempatan buat aku. Mumpung Arif keluar sendirian, aku bisa menyergapnya. Iya, aku bisa jadikan dia sandera untuk ditukar dengan Aisyah. Mana bocah kurang ajar itu? Padahal baru aja dia pergi. Kemana lagi hilangnya? Aku harus dapetin dia. Mumpung dia keluar sendirian tanpa anak buah. Sulit dapatkan kesempatan seperti ini. Sial, hampir aja aku dapetin dia. Aku harus potong jalan untuk menyergap Arif dan menukarnya dengan Aisyah. Wah, itu dia. Mau kemana kamu, Restu? Ke kanan ke rumah Mas Bisma, ke kiri ke rumah sakit. Mas Bisma pasti masih berada di rumah sakit, menunggu Ibu Ningrum. Aku kesana aja deh. Mana si Arif? Pasti mobilnya belum lewat kan? Aku tunggu di sini saja. Itu dia. Akhirnya aku bisa mendapatkan Arif. Itu kenapa ada orang tidur di jalanan ya? Coba gue cek deh. Apa-apa nih? Diam kau! Lepasin! Apa-apaan nih? Lepasin gua! Diam! Ya Allah, Restu, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa tiba-tiba aku mimpi buruk tentang kamu, Restu? Ya Allah, hamba mohon lindungi Restu. Selamatkan dia, ya Allah.
tenang terus. Saat aku melahirkan Restu dan perempuan itu Ningrum melahirkan Aisyah. Ya Allah, lindungilah Restu. Jangan biarkan bahaya apapun menimpanya. Nyalakan lampunya. Lepaskan ikatannya. Baik, Bu. Tunggu, Bu. Kenapa Ibu membebaskan aku? Kamu jangan berpikir macam-macam. Biarpun kamu saya bebaskan, bukan berarti kamu bisa kabur. Ayo kita pergi. Pintunya tidak usah dikunci. Ibu ngelepasin ikatannya Aisyah. Iya, Bu. Saya lihat sendiri, Bu. Nyonya pergi sama anak buahnya ke penyekapan Aisyah. Dan mereka melepaskan ikatan tangan Aisyah, Bu. Punya sihir apa perempuan itu? Kenapa ibu bisa berubah sangat drastis menghadapi dia? Kok ibu jadi begitu lembek sih? Apakah ibu sudah menyadari kalau Aisyah itu anak kandungnya? Tapi nggak mungkin. Nggak ada seorang pun yang tahu selain aku dan Mas Yudi. Kamu ngapain masih di sini? Udah cepat sana kembali kamar kamu. Tapi Aisyah, Bu. Udahlah biarin aja. Dia juga nggak akan kabur kok dari rumah ini. Sekarang tinggal kita cari cara buat mengurus perempuan itu. Udah, sana deh kamu. Iya, Bu. Udah. Aku harus cari cara lain untuk mengurus perempuan itu. Ya, Halo? Mas Yudi? aku lagi di jalan dekat rumah mertua kamu. Ada masalah apa, Maya? Ada masalah penting Mas tentang Aisyah. Aku tuh ngerasa ada yang aneh deh. Apa perlu aku ke sana sekarang? Jangan deh Mas. Soalnya ibu lagi marah banget. Aku pengen segera bersenang-senang dengan perempuan itu. Ih, Mas. Masa sih kamu gak bisa sabar dikit aja? Nanti ada waktunya. Nanti akan aku kasih kesempatan kok. Ya. Aku cuma bercanda kok. Sekarang katakan, apa rencana kamu? Nah, Mas, jadi begini, Mas. Ibu gak lepasin ikatannya Aisyah, Mas. Bahkan ibu juga gak kunci pintu itu. Kayaknya aku ngerasa ada sesuatu yang menghubungi antara ibu dan Aisyah deh, Mas. Hubungan batin ibu dan anak? Iya. Kayaknya mereka tuh belum sadar deh kalau mereka tuh sebenarnya punya hubungan darah. Mas, memang ya, hubungan darah itu tidak bisa dibohongi. Sebenci apapun dia sama Aisyah, pasti dia selalu ada rasa kasihan sama Aisyah. Astaga. Aku baru mengerti sekarang. Waktu Bu Rahayu mau mengayunkan sabitnya, tangan dia gemetaran. Dia nggak mampu mengeksekusinya. Ini nggak bisa dibiarkan, Maya. Ini bahaya. Lama-kelamaan aku khawatir mereka berdua akan menyadari hubungan itu. Kamu harus berbuat sesuatu. Iya, tapi apa ya, Mas?
Aku tuh bingung mau ngelakuin apa. Gini, kamu hasut terus agar kebencian Bu Rahayu terus menguat. Sampai akhirnya mereka berdua tidak akan merasakan lagi getaran batin itu. Iya benar Mas. Sebelum semuanya terlambat ya. Aku harus lebih memupuk lagi rasa kebencian yang ada di dalam hati ibu pada perempuan itu. Halo? Halo bos, kami menemukan mobil ibu dalam keadaan mesinnya nyala. Mobil ini udah kami cek bos. Jangan-jangan Bisma yang melakukan semua ini. Kemana Restu? Ngapain kamu di kamar Restu malam-malam, ha? Perempuan gak tahu diri kamu itu. Aku pikir kamu benar-benar cinta sama Aisyah. Ternyata aku salah. Sekarang kamu jawab. Gimana Restu? Aku nggak tahu Bu, aku benar-benar nggak tahu. Jadi kamu memang benar-benar ingin saya lenyapkan ya?